Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum bahasa pemrograman Putaran 2, statement format dan kontrol. Oke, langsung aja. Statement format itu digunakan untuk menentukan tata letak suatu masukan data media input dan data keluaran pada media output. Tipe format itu ada 4. Yang pertama, format tipe I, format tipe F, format tipe X, dan format literal. Format tipe I itu untuk membaca dan menuliskan data integer atau suatu bilangan bulat. Untuk umumnya itu format buka kurung n i w tutup kurung. Bagi n itu cacat format pertama, i menunjukkan data integer, w bagian kolom yang digunakan. Format tipe F itu untuk membaca dan menuliskan data real. Data real itu yang dimaksud itu suatu bilangan bulat gitu. Bentuk umumnya itu format n f w titik d. Sebagai n itu cacat format pertama, f menunjukkan data real, w baiknya kolom yang digunakan, dan d baiknya digit di belakang titik desimal. Misal mau 3 angka belakang koma, berarti d-nya ntar ditulisnya 3, kayak gitu. Format tipe X itu untuk membuat banyak kolom kosong, atau bahasa gampangnya itu kayak spasinya lah, spasinya itu mau berapa. Nah, bentuk umumnya itu n plus x. N itu banyak kolom kosong, x menunjukkan format tipe X. Terus ada yang keempat, format literal, untuk menuliskan data literal langsung ke media output. Data literal itu bisa diberatin kayak mau nulis apa sih gitu, kayak kata-kata yang mau dikeluarin itu apa. Itu bentuk umumnya itu petik, terus xxx sekian, terus ditutup dengan petik lagi. Petik itu tanda format literal, di situ data literal yang akan dituliskan ke media output. Kalau di bahasa pemrograman ini biasanya data literal itu dapat digunakan buat nambahin suatu satuan di media outputnya itu. Terus ada statement control untuk mengubah langkah proses pengerjaan agar maksud pemrograman tercapai. Dengan adanya statement control, maka langkah dapat diminta meloncat kemana saja kita inginkan. Statement control itu yang pertama, statement menghentikan program, stop, untuk menghentikan logika program digunakan pada program utama saja. Terus yang kedua ada end, untuk menghentikan program secara keseluruhan. Terus ada di setiap program, baik program utama ataupun subprogram. Terus pause untuk menghentikan program sementara, dapat dijalankan lagi jika menekan tombol enter. Nah, jadi saat menghentikan program itu pasti harus ada di codingan program Fortran itu ya, di paling akhir. Biasanya tuh pause, stop, end, kayak gitu. Terus yang kedua ada statement goto dan if goto. Pertama itu goto, fungsinya untuk memerintah proses melompat langsung ke statement dengan label yang ditunjuk tanpa syarat apapun. Bentuk umumnya itu goto end. Dengan end itu label dari suatu instruksi selanjutnya yang harus dilaksanakan. Maksud dari label itu kolom baris sebelum kolom dari codingannya itu. Ntar lebih jelasnya waktu di prakteknya aja. Terus ada statement do, continue, dan do and do. Untuk memerintahkan program memproses rangkaian baris perintah statement secara berulang atau sederet gitu. Kalau do continue itu biasa kita pakai di perintah matrix. Kalau kita mau pakai matrix itu pakai do continue. Nah, bentuk umumnya itu do n variabel sama dengan M1, M2, M3. Terus ke bawah lagi do variabel sama dengan M1, M2, M3 dan undo. Selalu diakhiri dengan undo kayak ini. Terus yang keempat itu ada statement if, then, and if, dan if, then, else, and if. Sama kayak di Excel, di Fortran itu juga bisa pakai statement control if atau logika gitu. Tentu if, then, and if digunakan untuk memproses rangkaian baris perintah di antaranya if, then, dan
and if jika logika terpenuhi. Jika logika tidak terpenuhi, maka rangkaian baris perintah tersebut diabaikan. Bentuk umumnya itu if, apa, then, lalu perintahnya apa, terus diakhiri dengan and if. Selalu diakhiri dengan and if ya, jangan lupa. Terus ada yang terakhir itu if then, else, and if. Digunakan untuk memproses permasalahan yang mempunyai dua pilihan. Bentuk umumnya itu if, jika, apa, then, lalu, mau ngapain perintahnya. Kalau tidak terpenuhi, maka, else, apa, terus and if. Sama kayak di Excel itu value if true, value if false, kayak gitu, sama aja. So, ini ada contoh program-programnya kayak gini. Mungkin langsung dipraktekin aja biar kalian paham juga. Langsung pindah ke Fortran aja. Oke, langsung ke contoh programnya aja. Tadi aku udah jelasin label. Nah, label itu apa? Label itu bisa diberatin sebagai alamat kayak gitu. Alamat coding. Nah, penulisan label itu di mana? Di sini nih. Dari ini titik awal ini sampai batas garis yang pertama. Nah, buat yang batas garis pertama sampai yang kedua ini, sini, itu sebagai kolom coding program kalian. Buat yang setelahnya ini, dari sini sampai seterusnya, ini sampai seterusnya nih. Nah, dia itu untuk komentar. Nah, meskipun kalian nulis itu ada formula, misal if atau write di sini, nah dia itu nggak bakal bisa berjalan kalau di running programnya. Jadi dia harus nulisnya di sini, write gitu. Nah, buat ngingetin aja tadi ya. Oke, langsung contoh yang pertama, kita mau bikin contoh program statement control. Nah, buat nulis komentar tuh bisa pakai C gini ya, C, contoh program statement control if butuh. Ada yang pertama. Oke, kita mau bikin contoh masukkan nilai. Jika dia benar, maka ya oke. Kalau misal dia gak memenuhi syarat, berarti dia harus ada pengulangan program gitu. Oke, langsung aja write. Write bintang sama bintang. Ketik 1 atau ketik 2 itu sama aja. Masukkan nilai. Nah, karena kita input datanya itu mau di input waktu program dijalankan, maka kita pakai formula read atau codingan read kayak gitu. Jadi buat ngingetin aja, read itu buat apa sih? Read itu buat pembacaan input yang dijalankan setelah codingnya itu di running itu, waktu di laman command prompt yang hitam tuh, yang kotakan hitam. Nah, kalau kalian input data di sana, itu nanti bakal masuk sebagai suatu variabel. Nah, contohnya kita di sini mau pakai inputannya itu sebagai variabel A. Nah, karena kita mau bikin variabelnya itu sebagai variabel real atau bulat variabel desimal atau nilai desimal gitu lah. Jadi kalau kalian masukin koma atau gimana, dia tetap bakal terbaca kayak gitu. Terus read lagi. Nah, kalian tuh juga bisa bikin spasi kayak gitu ya di Fortran. Terus sebenarnya tips aja, kita petik lagi, itu kan jadi dia kosong. Nah, dia bakal jadi kayak spasi gitu. Oke, write lagi.
bintang koma bintang. Untuk berhasil, maka nilai harus lebih dari 66. Oke, lihat lagi. Nah, jadi buat catatan aja ini. Jika nilai tidak memenuhi syarat, maka masukkan nilai kembali. Nah, karena kata kembali ini ada di bagian buat komentar, nah ini kita bisa langsung enter aja, dia otomatis bakal ke baris selanjutnya. Nah itu biar codingnya itu nyambung, kita pakai $, kayak gitu. Nah jadi di sini juga ada fungsi $. Dolar di Excel kan buat ngelok gitu ya, ngelok cell. Nah kalau di sini tuh buat nyambungin suatu coding kayak gitu. Nah jadi ini langsung dipasang sama garisnya aja nih kembalinya. Kalau misal dia spasi gini, dia ntar bakal spasi 2 kali karena sini udah ada spasi, sini spasi lagi kayak gitu. Oke, langsung aja. If A kurang dari 66, go to misal 5 gitu ya. Nah 5 itu sebagai apa? 5 itu sebagai label gitu. Nah jika dia kurang dari 66 maka dia harus kembali lagi ke atas. Nah di atas berarti harus ditulis 5 kayak gini. Oke, terus langsung aja post open. Langsung dijalanin aja di running programnya. Oke, kita mau nyoba buat contoh yang salah dulu. 130. Ntar, nah gitu. Nah dia bakalan suruh masukin nilai lagi sampai dia itu benar. 45, dia 50 masih salah, 45 salah, nah 90. Nah dia benar tuh. Udah langsung bisa keluar programnya langsung aja enter. Nah itu buat contoh program yang pertama, buat statement control if goto. Oke, sekarang kita mau bikin contoh program yang kedua, statement control if then ya. Oke, langsung aja kayak tadi. Contoh program statement control if then. Oke, kita mau bikin lulus dia tidak lulus sama kayak di Excel kemarin. Langsung aja write bintang koma bintang nilai ujian. Nah, sama kayak yang contoh yang pertama, karena programnya itu mau input datanya mau diinput waktu programnya dijalankan, waktu ada di console, maka kita pakai formula read gitu sebagai variabel sama kayak tadi. Terus langsung aja if titik greater than gt greater than 66, then write bintang koma bintang lulus gitu. Langsung else write bintang koma bintang tidak lulus kayak gitu. Terus jangan lupa DNF.
terus pause stop line. Oke, langsung aja. Nah, jadi kita pakai fungsi logika ya. If jika A lebih dari 66, maka dia lulus. Maka dia bakal ngeprint tulisan lulus. Jika tidak memenuhi syarat yang ini, maka dia bakal ditulis tidak lulus. Sama kalau di Excel itu value if true, value if false, kayak gitu. Nah, ini value if true, itu lulus. Value if false, dia tidak lulus, kayak gitu. Bakal keluar tulisan lulus dan tidak lulus. Langsung aja di running programnya. Oke, nilai ujian 130. Nah, dia tidak lulus. Langsung aja di enter lagi. Gitu. Kalau mau nyoba lagi ya bisa. Misal kita coba buat bikin nilainya itu lulus ya. Langsung aja 100 kayak gitu. Oke, dia langsung ada tulisan lulus gitu. Berarti udah benar programnya. Nggak ada error. Gitu. Simpel aja buat contoh program yang kedua. Oke, kita langsung ke contoh program yang ketiga ya. Kita mau nyoba bikin contoh program penggunaan statement format. Langsung contoh penggunaan statement format. Kita coba bikin program yang hitung luas segitiga. Simpel-simpel aja. Right, bintang sama bintang. Program menghitung luas segitiga. Lihat lagi. Nah, kita mau nulis langsung di print atau dikeluarin outputnya itu baik tulisan panjang, terus panjang alas sama tingginya berapa gitu. Misal panjang alas sama dengan misal 25 cm. Lihat lagi bintang koma bintang, tinggi tingginya misal 100 cm gitu. Oke, jangan lupa kalau mau biar enak itu dipisahin input, proses sama output itu di bagian mana. Nah, ini kita masuk ke input ya. Intinya tadi ada alasnya itu 25, terus tingginya 100. Kita langsung pindah ke bagian proses. Luas. Nah, kenapa kita tambahin huruf A di depan? Karena kalau dia pakai luas saja, dia itu bakal dihitung sebagai suatu nilai bilangan integer. Jadi enggak bakal bisa munculin desimal atau angka desimal. Nah, kalau misal kita tambahin A, dia kan termasuk variabel bilangan real ya. Dia tuh kalau misal input koma-koma dia bakal keluar. Misal langsung contohin aja ya, misal panjang alas 2,5. Di sini 2,5. Nah, perlu diingat buat koma itu pakai titik di sini. Oke. Langsung aja luas segitiga itu
alas kali tinggi bagi 2 kan, alas kali tinggi bagi 2 gitu. Kita langsung ke outputnya, right, bintang koma bintang, maka nilai luas segitiga adalah right bintang koma bintang. Nah, kita mau keluarin dari variabel aluas. Variabel aluas kan tadi proses, dia ada alas yang tinggi bagi 2. Jadi jika ini kan udah ada proses, kita mau ngeluarin hasilnya, itu bisa langsung aja tulis variabelnya aluas. Yang luas langsung aluas. Oke, langsung kita contoh buat format. Buat format itu kan harus ditulis format dulu, buka kurung. Kita mau pakai format F, format untuk suatu bilangan real. Misal format 10 titik 2 atau titik 4 gitu boleh lah. Jadi F10, jadi digit yang bakal dikeluarin atau digit maksimum yang bakal dikeluarin waktu program dijalanin itu ada 10 digit, termasuk bilangan desimalnya nih. Bilangan desimal yang di belakang koma itu ada 4. Nah, kalau kalian mau bilangan desimalnya di belakang koma itu misal 3 digit, nah itu tinggal ganti aja 3 gitu. Kita langsung koma. Kita nyoba format X ya, buat kolom atau spasi lah gampangannya. Misal bikin spasinya itu ada satu spasi, jadi 1x. Kalau kalian mau bikin 2 spasi ya bisa ganti 2x kayak gitu. Langsung koma lagi. Kita pakai format integer cm, karena luas kan cm kuadrat, saya tulis begini, cm kuadrat, terus tutup kurung, jangan lupa pause, stop, end. Nah, jika program kayak gini itu nggak bakal bekerja ya kalau waktu di running. Karena kenapa? Karena belum ada pelabelan ini formatnya itu untuk format yang mana sih, kayak gitu. Nah, jadi karena format yang ini F10 titik 3 terus 2x cm kuadrat itu untuk yang aluas, maka sama kayak tadi tuh, ini dikasih labelnya dulu, misal ya 7 lah, 7. Nah, otomatis ini juga harus tulis 7. Jadi biar yang ini right aluas dia tuh kelink atau kesambung sama ini formatnya nih. Jadi outputnya ini ntar bakal ada 10 digit dengan 3 angka desimal, terus spasi 2 kali, terus ada output cm kuadrat. Kita langsung aja di running aja, kalian ada bayangan kayak gimana. Nah, kayak gini. Program menghitung luas segitiga, panjang alas 25,5, tingginya 100. Nah, maka nilai luas segitiga adalah 1275,000. Nah, kan tadi angka desimalnya mau 3 angka kan ya, 3 angka belakang koma, makanya dia 0,00 terus spasi 2 kali cm pangkat 2 gitu. Bisa kita mau bikin kayak koma-koma yang aneh lah, 23,7, sini 6,9 gitu. Oke, 5,7. Ini jangan lupa diganti, karena koma di Fortran tuh pakai titik, sini harus ganti titik ya. Nah,
Jadi ini kenapa titik di sini? Karena tuh nggak mempengaruhi di input atau di codingannya, karena ini termasuk suatu format integer juga nih. Jadi tulisan apa yang mau di print, sini ditulisin bintang atau apa, dia bakal keluar bintang, dia nggak bakal mempengaruhi program yang ada di bawahnya ini, kayak gitu. Oke, langsung aja di run. Nah, dia langsung keluar nih 792,765. Dia otomatis 3 angka di belakang koma, kayak gitu. Oke. Mungkin buat contoh program yang ketiga kayak gini aja. Langsung ke contoh program yang keempat. Oke, ke contoh program yang keempat, yang terakhir nih. Kita bakal nyoba penggunaan do and do. Oke, langsung aja. Right. Bintang koma bintang. Nah, kita coba bikin program volume cylinder. Program penghitungan volume cylinder. Oke, kita write lagi. Masukkan nilai tinggi. Oke, langsung ke input. Jangan lupa dipisahin biar enak. Inputnya read bintang koma bintang. Karena tinggi kita pakai T biar gampang diingatnya aja. Oke, langsung write. Karena ntar kita mau bikin kayak tabel atau biar rapi gitu lah gambarnya, saya tulis diameter spasi tinggi volume. Oke, nah kita langsung aja do itu buat apa? Do itu buat bikin satu deret baris. Itu do variabel d, dia tahu diameter ya, ntar di rumusnya. Do 10, 20,2. Nah, 10 itu buat apa? 10 itu sebagai nilai minimum, 20-nya itu sebagai nilai maksimal, 2 itu sebagai selisih angka. Nah, jadi dia ntar bakal ngurut ke bawah dengan selisih 2 angka. Jadi 10, 12, 14, 16 sampai 20 kayak gitu. Misalnya kalian mau bikin sini sampai 50 dengan selisihnya itu 5 juga bisa. Oke, gitu. Langsung aja tulis rumusnya. Volume sama seperempat 0,25 dikali pi, punya 3,14 aja, langsung pakai 3,14 dikali d kuadrat. Nah, kuadrat di Fortran tuh bintang 2 kali atau kali 2 kali gitulah. Kalau di Excel kan SQR. Oh, bukan. Kalau di Excel itu kan tanda yang gini nih, tuh. Yang di atas gitu. Nah, kalau di Fortran itu pakai bintang 2 kali. Langsung tutup kurung lagi dikali T tingginya. Oke. Langsung write bintang koma bintang. Kita
mau outputnya itu apa sih? Outputnya itu D sebagai diameter, terus koma T atau tinggi sama volume gitu. Kalau udah langsung undo gitu. Oke. Jadi write ini bisa ditulis sebagai output ya. Terus yang undo ini bisa sebagai proses. Oke gitu. Kita mau bikin format juga, statement format kayak yang contoh program sebelumnya. Oke, format F berarti buat diameter ya. Diameter kita mau ada 5 digit dengan angka desimalnya itu 2, koma dengan 1 kali spasi. Terus kita mau tulis centimeter. Oke, karena satunya centimeter. Kayak gitu. Terus koma, spasi 2 kali. Terus F8 misalnya. Nah, F8 itu berarti ntar tingginya ada, outputnya itu ada 8 digit nilai dengan 3 desimal, 3 angka di belakang koma. 3 angka desimal. Kayak gitu. Oke, koma lagi. 1 kali spasi. 1x. Terus senti. Karena satuan tinggi itu senti. Kita tulis senti. Terus 2 kali spasi lagi. Kita bikin format buat yang volume. Sama aja kayak tinggi. Langsung koma lagi. Spasi 1 kali. Terus kasih satuan. 3. Oke. Tutup kurung. Pause. Stop and. Nah, jangan lupa karena ini ada format, berarti harus dibikin pelabelannya juga untuk di sini. Nah, label 5. Nah, label 5 tuh untuk output yang mana? Output yang write ini. Maka di sini kita tulis 5 juga. Di sini mau 99 gitu bisa bebas nih. Berarti sini harus 99 juga. Gitu. Oke, langsung kita coba aja lah ya biar paham gimana caranya. Oke, ini suruh masukin tinggi, satunya 5. Oke, karena kita pakai fungsi do itu, jadi dia bakal ada pengulangan data nih. Nah, ini tadi nilai minimumnya itu 10, maksimalnya 5, dengan selisihnya itu ada 5 digit, 5 angka lah, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 sampai 50. Nah, dia bakal kayak gini nih. Tuh langsung keluar kayak gini. Nah, ini mungkin kurang rapi, bisa balik ke program. Nah, ini karena kelebihan ya. Ini kelebihan. Oke. Kita cek lagi running program. Oke. Nah, udah rapi ya. Nah, ini kenapa bintang-bintang gini? Berarti nilainya itu lebih dari format yang bisa dikeluarin dari programnya itu. Berarti itu, karena ini F8, berarti nilainya tuh lebih dari 8 digit. Misal kita sini tulis 12. Kita coba lagi. Oke, nah ini. Dia langsung keluar nih hasilnya. 11.775. Nah itu, kalau dia 8 digit, dia kan tadi kurang kan tuh. Nah, kayak gitu. Jadi harus dilebihin. Jadi kalau mau aman sih dilebihin aja. Misal F15 kayak gitu. Itu bisa juga
ini volume kurang rapi, bisa juga dirapiin juga kayak gini. Kalau kalian mau kasih batasan juga bisa nih di sentimeter, terus dia bakal bikin garis. Nah itu langsung shift, terus ada di keyboard tuh di atasnya enter tuh, itu diklik aja. Nah ini bikin garis ini juga. Nah sama kayak tadi, karena ini ada di bagian komentar, dia ini langsung di enter aja, langsung pindah ke baris ini kan, langsung pakai dolar. Jangan lupa ini dipasin di garisnya ini. Oke, langsung aja kita cek lagi. Oke, karena error. Oke, udah bisa ya. Senang. Oke, jadi bisa buat pembelajaran buat yang dolar ini, berarti dia harus pas di sini nih, di sampingnya ini, samping garis. Kalau dia dolarnya di sini, dia bakal error kayak tadi tuh. Dia bakal error. Jadi harus pas sini, langsung kayak gini. Oke, kita saling belajar aja sih. Oke, itu buat contoh soal 4. Mungkin udah cukup sampai sini buat modul 6. Statement control. Jangan lupa tugasnya, deadline 4 hari. Jangan sampai telat, karena kalau telat nilai bakal dikurangin. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.